dan keuntungannya pun kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Saya Eva Faiga, saya petani hidroponik, spesialis buat kale. Sebelumnya saya memiliki hotel dan gedung pernikahan. Jadi ada tempat buat perkawinan, seminar, ada aula ya. Lalu di atasnya tuh kita ada kamar-kamar. Tapi kamarnya cuma dikit, cuma 22 kamar. Namanya Hotel House of Eva. Nah itu saya udah tinggalkan 3 tahun lalu. Saya sudah tidak mau lagi. Saya udah pensiun, saya beri kepada anak saya. Dan beliau itu memberi saya 50% dari keuntungan hotel itu. Tapi sekarang COVID tutup, sekarang nggak boleh. Karena anak saya dokter, lalu akan dibikin klinik bersalin. Sekarang yang lagi berjalan adalah klinik vaksin untuk ibu dan bayi, cara menyusui, vaksin. Izin lagi dibuat untuk rumah sakit bersalin. Belum lama, baru 2 tahun, tapi saya perdalam terus, banyak baca buku bukan Google ya, kalau Google banyak hoaxnya, dia itu banyak cerita yang menghancurkan kita, jadi jangan percayalah gitu. Banyak orang asal masukin aja kan. Dulu sempat pertama kali, dulu saya diserang hama sampai hancur semua, karena mendengarkan dari Google, dikasih cabai, bawang merah, bawang putih, semprot, itu bohong semua. Dan saya pakainya naturo karena kan nggak bahaya ya. Kalau pestisida biasa sih murah, 1 botol 25.000 itu bisa buat setahun juga nggak habis. Tapi kan kasihan pembelinya. Sedangkan tujuan saya kan menjual uang yang buat sedekah. Masa orang yang memberikan saya uang saya bunuh secara halus dengan pestisida? Nah itu nggak fair banget gitu buat saya. Anak saya kan peneliti, dokter S2-nya itu di UI untuk meneliti. Nah salah satunya yang dia teliti adalah sayur kale. Kalau kita bilangnya kale ya. Kale ini vitaminnya banyak banget. Kayak ini curly itu vitamin C-nya 200% lebih banyak daripada jeruk ya. Lalu kita ada ini namanya scarlet. Scarlet ini untuk miom, kanker kista jantung yang ini. Sulit ditanam. Kalau scarlet di sini kecil dan jelek. Ini jadi bibitnya saya bawa dari Australia. Lalu ada juga Siberian, ini buat tulang, seperti nenek-nenek seperti saya yang sering sakit tulang, sakit pinggang. Red Rusia. Kalau Red Rusia ini antidepresannya tinggi dia. Jadi untuk orang yang sulit tidurnya nyenyak. Lalu ada lagi Nero dia kolagennya sangat tinggi dan bagus untuk wajah. Terus ada lagi Red Ursa. Red Ursa itu perkawinan antara Red Russian dengan Siberian. Jadi bagus buat tidur, buat tulang. Itu Red Ursa. Itulah ke-6 jenis yang saya miliki dari kale, dari jenis-jenis kale. Dan saya menjualnya dalam bentuk bubuk dan yang fresh. Terserah customer maunya yang mana. Dan yang paling penting adalah di sini. Semua keuntungan, semua ya, ini nggak ada bullshit, ini betul-betul. Semua keuntungan 100% buat sedekah. Jadi bagi Anda yang membelinya, jangan takut, jangan khawatir. Anda membeli, Anda sehat dan membantu bersedekah. Karena sekarang COVID-19, orang pada kelabakan masalah uang. Kita support. Kayak kemarin saya nggak ada uang, tapi ada sayur, sedekah sayur. Siapa yang mau, saya kasih kemarin itu. Tapi sebulan sekali itu saya lakukan. Tidak setiap hari ya, karena saya butuh uang cash. Untuk apa? Ya untuk nolong orang-orang yang kena banjir, yang kena musibah, gempa di Suriah, di Palestina. Saya tetap menyumbang ke mereka. Dan untuk guru-guru di pelosok-pelosok Indonesia, saya sumbang juga mereka. Dan untuk tempat-tempat belajar Quran juga saya kasih kepada mereka.
Kale itu untuk Eropa, Amerika, dan Australia mereka sebagai superfood. Jadi untuk salad, mereka nggak kenal tumis. Mereka jus juga, buat breakfast pagi dia jus, atau dia bikin salad. Kalau kita orang Indonesia bisa ditumis. Kalau panen tergantung, setelah ditransfer kita petikin. Agar si pembeli dapat yang fresh terus. Nggak pernah kita panen, kita simpen, baru jual, nggak. Dibayar transfer petik kan paling makan 5-10 menit aja. Omset per bulan nggak tentu. Selagi corona ini 50-60 juta cuma uang masuk ya. Nah keuntungannya 40-50 juta dan itu buat sedekah. Kalau saya punya Instagram dan YouTube, namanya sama, Super Kale Indonesia, saya jual dari Instagram aja. Kalau modal relatif ya, cukup mahal. Untuk atap ini aja saya habis 200 juta ini atapnya. Dulu kan spandek diganti sama solar tap. Belum lagi ininya. Kalau ininya saya bikin, berapa ya? Pokoknya total investasi yang udah saya masukkan dulu itu 450 juta, kemarin ini 200 juta, jadi 650 juta. Alasan tadinya untuk kill the time, untuk membunuh waktu saya aja, karena kesepian ya, udah tua, udah kemarin sempat jalan-jalan meninggalkan semua pekerjaan keliling dunia. Akhirnya saya lihat nggak ada hasilnya, nggak ada kebahagiaan yang saya dapat seperti bikin ini. Nah ini yang saya dapat, ada sesuatu, apalagi orang bilang, Bu makasih saya sembuh, itu girangnya nggak bisa diukur sama uang gitu. Dan juga bisa menolong, keuntungan yang cash, menolong orang-orang, itu ada kebahagiaan yang nggak bisa ya diomongin. Karena niat saya beda dengan orang-orang. Kalau orang-orang kan sekali gagal, 2 kali gagal, angkat tangan nyerah. Sampai anak buah saya juga sipur, anak laki itu, sampai dia bilang, Bu kalau saya udah nggak mau nih Bu. Makanya waktu invest pertama 450 juta. Satu ini kayak ayam kan, kayak ayam di kandang, satu kena semua mati ayamnya. Sama ini juga, satu kena mati semua, berkutu semua. Diajarin pakai ini, pakai itu, bukan jadi benar. Waktu disemprot makin banyak. Akhirnya saya bersihkan habis, cuci semua paralonnya. Lalu saya belajar dari teman saya, namanya Michael Thomas Cornish, di orang Australia. Dia petani yang luar biasa, dia ajari coba semprot pakai Naturo. Lalu saya semprot pakai Naturo. Mahal, ya mahal. Tapi hasilnya mantap. Semprot pakai Naturo, Naturo itu satu ini di Jakarta 25.000, isinya cuma 8 liter. Kalau untuk nyemprot ini paling dapat setengah meja. Nah itu saya lakukan setiap minggu 1 kali semprot. Akhirnya berhasil. Kenapa sih saya kok mau udah jatuh diri lagi, jatuh bangun lagi? Kenapa? Karena saya ada niat satu. Saya yakin Allah nolong saya karena saya mau nolong orang-orang, itu niat saya. Jadi gini maksudnya, saya udah bilang sama Allah, Allah kasih saya kesempatan. Saya udah tua, dosa saya banyak. Bikin saya sesuatu yang saya ada manfaatnya buat orang banyak dan buat diri saya. Tolong bantu Allah. Nggak tahu tiba-tiba tak kok bisa ke Kale gitu loh. Saya juga gimana ya? Aneh tapi nyata, is real. Generasi muda jangan pernah kalah. Langkah pertama sulit, memang sulit. Tapi setelah langkah kedua, ketiga itu akan mudah. Baru-baru kita sepi, lama-lama kita akan terkenal. Yang penting kita ikhlas mengerjakan sesuatu. Jangan pantang menyerah. Terus coba terus. Jangan pernah kalah pokoknya. Nggak boleh nyerah. Dan jangan pelit kena waktu. Saya kerja dari habis sholat subuh, langsung saya ke kebun sampai menjelang maghrib. Itu yang saya lakukan tiap hari.